pembelajaran. Jadi dianggap peserta didik itu sama potensinya. Padahal menurut teori kecerdasan mutakhir, ya, itu masing-masing manusia itu memiliki kecerdasan dominan. Ini berdasarkan penelitian, ya. Jadi ada yang dominan otak kanan atas, yang namanya intuiting, orangnya agresif, ya, suka ilmu. Kemudian ada yang dominan otak kanan bawah, ini namanya orang sensing. Kalau tadi orang intuiting, ini orang sensing, orang feeling, ya. Ini orangnya, ya, senangnya berkumpul, bersaudara, memimpin, ya. Kemudian kalau dia belajar, modelnya adalah mendengarkan. Jadi modal pendengaran itulah yang dominan, ya. Sehingga kalau membaca sendiri dia nggak suka, ya. Lain dengan orang intuiting, ya. Kemudian ada orang yang dominan otak kiri atas, itu orang thinking. Itu sukanya hitung-hitungan, matematik, orangnya pendiam, ya. Yang dicari, ya, adalah itu kedudukan. Kemudian ada yang dominan otak kiri bawah, ya. Itu orang sensing, itu punya kelebihan hafalannya kuat, sehingga, ya, kalau dia disuruh menghafal sama-sama manusia, tetapi potensi kecerdasannya berbeda, dia menang dalam segi hafalan, ya. Dia adalah perekam setia. Ada lagi yang namanya dominan otak tengah, namanya orang insting. Ini orang ini serba bisa, tetapi tidak bisa mendalam. Jadi sedikit-sedikit, tapi merata. Masak bisa, ya. Jadi mayoret bisa, jadi ngajar tahsin bisa, ya. Jadi pokoknya serba bisa, cuma tidak bisa mendalam. Lain dengan 4 kecerdasan yang lain itu, ya. Nah, berangkat dari situ, maka perlu dirubahlah model kurikulum yang seragam dan model pembelajaran yang seragam. Karena kalau masih tetap bertahan, terjadilah kedzaliman yang terus-menerus, di mana letak keadilan. Mereka memiliki otak yang berbeda, dominan kecerdasan yang berbeda, tapi mengapa kurikulumnya sama? Ibarat, ya, jangan sampai kera itu disuruh berenang, itu kalah dengan ikan, ya. Jadi pendidikan selama ini kan yang lemah justru dileskan, ya, ditingkatkan. Ya udah, itu memang nggak bakatnya. Kalau memang mau melejitkan, udah bakatnya apa, dominannya apa, itu yang dilejitkan. Sehingga kalau melatih kera untuk berenang, tidak akan menang dengan ikan. Demikian pula ikan tidak usah disuruh dilatih untuk merangkak atau memanjat, tidak bisa. Ya, itu kalah dengan kera. Ya, ibaratnya seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Ustadz Azhari yang luar biasa. Kita coba melihat-lihat, ya, dari buku beliau yang judulnya The Miracle of Hijrah. Nah, seperti tadi sudah diberikan latar belakang bahwa fenomena tidak hanya 1-2 ustadz yang usianya usia produktif dan sudah wafat. Nah, ini ada kegelisahan dari Ustadz Azhari di mana melihat pola hidup sehatnya saja. Pola makan, pola pikir, pola sikap. Oke. Nah, kalau dari Ustadz Azhari, dari kitab buku yang ditulis ini, oke, itu yang paling menarik itu yang bagian apa, Ustadz? Yang semua menarik. Semua menarik. Karena semua menarik. Ya. Ini saya ada satu bagian menarik yang istimewa, ya, terkait dengan bagaimana orang bernafas. Nah, sampai bernafas saja, jangan sampai kita hanya sebatas nafas. Wah, gitu. Tentang bernafas ini gimana, Ustaz? Sampai ke nafasnya, Ustaz? Ya, karena saya amati mengapa anak-anak itu bisa tonggos giginya. Orangnya bagus, ganteng, tapi sayang giginya tonggos. Jadi ibarat merongos itu kan kasihan. Itu karena tidak pedulian orang tua terhadap anak ketika anak itu tidur. Jadi bernafas dengan mulut, ini yang membuat gigi itu tonggos. Ya, termasuk tidur.
saya amati ya, tidur yang tidak teratur, tidak mengikuti sunnah Rasul itu akan ngeri efeknya. Saya amati punya tetangga saya, itu kalau tidur tuh malam jam 2 itu masih gaplek, masih remi, ya, sehingga kurang tidur. Padahal idealnya tidur itu jam 10 sampai jam 12 itu harus sudah tidur. Mengapa? Karena jam-jam ini itu produksi pergantian sel. Oke. Ya. Jadi kalau saya lihat-lihat ini memang perlu sosialisasi, tidak hanya pada pendidik atau pada ustadz, tapi sepertinya ini perlu secara holistik Ustadz, dikenalkan. Iya. Gitu Ustadz ya. Iya. Oke. Ini sangat menarik sekali dan insya Allah buku ini tidak lama lagi akan terbit. Teman-teman bisa langsung menghubungi beliau untuk mendapatkannya. Harganya tentu belum keluar ya. Tapi yang menarik, mudah-mudahan nanti ada penjelasan berseri. Ini ada di daftar isi ini ada kurang lebih mungkin 18 atau 19 poin-poin penting ya. Terutama es, minum es, mengkonsumsi. Terutama minum es. Wah ini gimana Ustadz? Minum es Ustadz? Minum air es, ya, itu efeknya buruk. Minum air es efeknya buruk teman-teman. Apalagi, apalagi habis makan mengkonsumsi lemak-lemak. Mengapa demikian? Karena begitu lemak itu masuk ke perut, ya, kemudian disusul dengan es, otomatis lemak itu akan membeku. Kalau sudah membeku, nanti usus ini yang menanggung akibatnya. Jadi banyak orang itu kena kanker usus karena apa? Karena lemak-lemak itu nempel di usus yang berhari-hari sampai berbulan akhirnya mengefek busuk dalam usus itu membusuk. Nah ini yang membuat kanker. Ya. Maka tidak aneh ya jika orang itu kebanyakan minum es seperti itu efeknya. Ya. Kemudian termasuk jangan sampai kita itu mendinginkan tubuh. Ya. Sekarang orang nggak mau kemeringat, nggak mau. Padahal keringat itu mengeluarkan racun. Mengapa dihindari? Ya, itu. Oke, jadi manusia perlu berkeringat teman-teman. Kalau keringat sedikit jangan manja, jangan mengeluh. Nah, itu. Kalau soal bau keringat itu tinggal pola makan. Oke. Ya. Saya itu sampai istri saya itu heran, mengapa saya mengkonsumsi bawang tiap hari, bawang mentah, tapi keringatnya nggak bau. Oke, menarik. Ini gimana Ustaz? Itu mengapa itu? Oke. Ternyata? Karena saya sering membuang racun lewat air seni. Jadi kalau kita minum air putih banyak, akhirnya lancar buang air kecilnya, ya, otomatis itu akan mengulangi racun di dalam tubuh. Kemudian diusahakan tiap hari itu harus BAB. Minimal sekali. Oke. Ya, kalau sampai 2 hari 3 hari nggak BAB, aduh bahaya itu. Akan membuat racun dalam tubuh dan akhirnya kanker. Iya. Oke, terakhir Ustadz, ini ada lagi satu menarik. Mungkin nanti Ustadz bisa ceritakan sedikit tentang dari krisis keteladanan menuju keteladanan yang mencerahkan. Oke. Nah, ini seperti apa Ustadz? Ya, ini kisah Ibrahim. Jadi Ibrahim itu memiliki 11 macam keteladanan. Oke. Ya, di antaranya adalah dia disebut bapak manajemen. Mengapa demikian? Karena ketika mau mengambil keputusan harus menyembelih anaknya, dia tawarkan dulu ke anak. Gimana? Nah, saya mimpi suruh nyembelih kamu. Gimana pendapat kamu? Nah, ini yang perlu ditiru oleh para pemimpin. Ya, termasuk pimpinan rumah tangga, sehingga tidak main paksa, itu tidak boleh. Jadi jangan sampai kita itu menjadi pemimpin yang model Petruk Semar. Oh, gimana? Petruk Semar itu Petruk penuh instruksi, Semar senang marah-marah. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Petruk Semar ya. senang marah-marah. Ya. Contohlah Ibrahim. Jadi ketika kita mau mengambil keputusan, ditawarkan dulu kepada bawahannya, tawarkan dulu kepada anak-anaknya, mau enggak? Kalau enggak, diubahlah kebijakan itu. Jangan main diktator, ya, itu satu keteladanan.
dan masih ada 11 keteladanan yang lain. Iya. Wow, keren teman-teman. Insya Allah nanti teman-teman akan mendapatkan pencerahan yang lebih baik dari buku yang berjudul The Miracle of Hijrah. Selamat kepada Ustaz Tasuri atas terbitnya buku ini. Jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.